Oke, boleh duduk lagi. Terima kasih. Suaranya bagus sekali. Gimana? Udah siap belajar belum? Siap. Ini punya satu games nih. Gamesnya itu ABCD sesungguhnya dan ABCD sebaliknya. Sekarang berdiri lagi. Oke. Berdirinya di sini ya. Ada di sini, Dewi di sini. Oke. Kalau yang bilang ABCD sesungguhnya, kalian mengucapkan kalimat yang seperti ibu ucapkan. Gitu. Ingat rumus yang kuncinya di sesungguhnya dan di sebaliknya. Kalau yang aku sesungguhnya, ibu suruh aku kalian sesungguhnya. Kalau udah sebaliknya, berarti kebalikannya. Oke. ABCD sesungguhnya, ABCD sesungguhnya. Kiri, belakang, depan. ABCD sebaliknya, ABCD sebaliknya. Depan, belakang, kanan, tengah. Duduk lagi. Kita akan membuat kesepakatan belajar. Kita akan membuat apa? Kesepakatan belajar. Yang pertama, mendengarkan saat ibu guru dan teman berbicara. Kedua, apabila kalian mau mengajukan pertanyaan harus apa? Angkat tangan. Ketiga, bekerja kelompok dengan baik. Tidak boleh berisik. Bagaimana? Sepakat tidak? Sepakat. Oke, sepakat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kalimat dan tanda tanya. Siapa yang masih ingat apa itu kalimat? Kalimat adalah susunan kata yang memiliki makna, Ibu. Betul. Kalimat adalah susunan kata yang tersusun dan memiliki makna sehingga kita dapat mengerti seperti contohnya informasi, berita, ungkapan. Nah, seperti itu ya. Tadi juga kita sudah belajar tentang tanda baca. Ada yang masih ingat tidak kalau kita menggunakan kalimat tanda tanya? Tanda apa yang kita gunakan? Tanda tanya, Ibu. Betul sekali. Bisa berikan contohnya? Kapan rumah itu mekar? Nah, kalau tanda tanya itu berarti kita menanyakan sesuatu. Kalau tanda seru itu seperti perintah atau pernyataan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa kalimat itu harus jelas. Apakah kalimat jelas saja sudah cukup? Belum. Betul sekali, belum. Kalimat juga memiliki bagian-bagian yang membentuknya. Seperti hari ini kita akan belajar pola kalimat SPOK. Kita akan belajar apa? SPOK. Betul sekali. Pola kalimat SPOK itu artinya S untuk subjek, P untuk predikat, O untuk objek, dan K untuk keterangan. Keterangan ini mendadakan waktu dan tempat. Hari ini kalian akan diminta untuk membentuk pola SPOK dan menyusun kalimat SPOK dengan benar. Hari ini kita juga akan belajar menggunakan media elektronik. Setelah itu kalian akan dibagi menjadi dua kelompok. Siapa yang semangat belajar? Semangat! Anak, coba perhatikan gambar di depan. Di gambar ini ada siapa ya? Ada anak, laki-laki. Betul sekali. Kalau gambar kedua ini, dia sedang apa? Memasak. Memasak apa ya? Sayur. Betul. Kalau ini gambar yang ketiga, ayah sedang bekerja di mana? Di kantor. Hebat sekali. SPOK adalah bagian-bagian yang membentuk sebuah kalimat. SK itu subjek. Maksudnya itu, S di sini subjeknya itu pelaku. Nah, siapa pelakunya? Bisa ibu, bisa nanda, bisa kakek, bisa suster, seperti itu. Kalau predikat yang digunakan pelaku, itu seperti kita sedang membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Nah, ibu mengajar di kelas 3. Nah, seperti itu. Kalau objek itu bisa ke benda, minuman, makanan, seperti itu. Kalau K, keterangan itu menandakan tempat atau waktu. Contoh, ibu guru sedang mengajar di kelas 3 di waktu pagi hari. Nah, seperti itu. Sampai sini apakah sudah paham? Paham, Ibu. Baik. Anda perhatikan lagi ke depan. Di gambar pertama itu ada siapa? Ada Iko. Iko berlaku sebagai Subjek. Oke, betul sekali. Apa pengertian dari subjek? Subjek. Pelaku yang melakukan kegiatan. Oke, kira-kira di depan ini siapa yang menjadi pelakunya? Di gambar
perempuan. Lalu menanam objek Keterangan nih. Oke, ini subjeknya siapa? Anak perempuan. Lalu menanam bunga di kebun. Berarti keterangannya apa ini? Kebun. Oke, pintar. Oke. Subjeknya itu anak laki-laki. Lalu Objeknya itu minum, objeknya itu susu, dan keterangannya itu di dapur. oke, pintar. Yeay. Oke anak-anak, tadi kita sudah menyusun tentang gambar yang menunjukkan pola kalimat SPOK. Susah atau gampang? Gampang. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu bekerja dalam kelompok. Kita akan bagi ke dalam 2 kelompok. Bagaimana cara membaginya? Yaitu dengan cara kalian menyebutkan nomor dari 1, 2, 1, 2 dan seterusnya. Bisa tidak? Bisa. Oke, silahkan mulai. 1, 2. Alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Oke, perhatikan lagi ke depan. Di sini ibu punya 3 lembar kerja. Ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang pertama, kalian baca dulu. Di sini ada sebuah cerita. Ingat ya, bacanya dengan cermat. Kalian mengisi lembar kerja ini, kalian akan diminta untuk mempresentasikan di depan. Apa ibu yang mau dipresentasikan itu tentang pengertian kalimat SPOK itu apa, artinya apa, contoh-contohnya apa, dan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Ingat, bekerja sama dengan teman, bekerja sama dengan baik dan paripurna. Bisa? Bisa. Bisa ya. Jadi tulis nama ya? Subjeknya. Semuanya tulis nama. Oke, masih Iya. Ini satu ini sama sedikit. Terus predikannya apa ini? Oke, gimana? Sudah? Siap untuk presentasi ke depan? Siap. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Oke anak-anak, kita dengarkan dari kelompok 1. Ada Ibu Ani membersihkan selokan agar air mengalir lancar. Subjeknya yaitu Ibu Ani, predikatnya membersihkan, objeknya air, keterangannya selokan. Contohnya, Adi menyiram bunga. Subjeknya Adi, predikatnya menyiram, objeknya bunga. Selanjutnya, benar atau salah. Ada kalimat dia menulis surat. Surat adalah predikat. Baik anak-anak, tadi kelompok 1 sudah menjelaskan hasil kerjanya. Ada yang mau ditanyakan? ada ibu. Kenapa itu bisa disebut salah ibu? Oke, kenapa ini salah? Karena dia menulis surat. Di sini pernyataannya surat adalah predikat. Itu salah karena surat adalah objek bukan predikat. Betul, kita kasih tepuk tangan ke kelompoknya. Oh, sudah sesuai berarti ya? Ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kita akan bermain games edukasi menggunakan laptop.
ini seru yuk. Apakah ada yang sulit? Tidak. Berarti semuanya sudah paham ya? Iya. Halo kamu. Halo kamu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Sudah menemani aku Sudah menemani aku belajar hari ini. belajar hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan Ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Bunda, tolong berikan ibu kesimpulan tentang pelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya pada hari ini belajar membuat kalimat lengkap menggunakan pola XPOK. Betul sekali, kita tepuk tangan. Hari ini kita belajar bahwa sebuah kalimat itu bukan hanya tentang menggunakan kapital dan tanda baca yang benar, tapi harus tersusun dan juga memiliki susunan yang jelas. Seperti hari ini kita belajar tentang pola kalimat XPOK. Nah, kalimat itu sudah tersusun dan sudah jelas. Jadi bukan hanya di kapital, tanda bacanya, tapi juga harus tersusun. Tersusun harus jelas maknanya, artinya, maksudnya kita seperti apa, seperti itu. Paham? Paham. Terima kasih atas semangat dan kerja sama kalian hari ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Oke anak-anak, pembelajarannya kita akhiri sampai di sini. Dibuka dengan doa, ditutup dengan doa. Silakan dipimpin. Sebelum pulang berdoa dimulai dari salam. Assalamualaikum